Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ibu akan mengabsen dulu ya, dengarkan namanya baik-baik. Selviana, hadir ya. Andriani, hadir. Jumratni, hadir. Muhammad Ilham, hadir. Muhammad Amiruddin, hadir. Mudassir, baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Buka bukunya pada pembelajaran 1, teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi ini disajikan harus sesuai dengan fakta, memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci ini biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci ini dapat diperluas dan dipersempit yang tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat pada sasaran. Informasi penting ini anak-anak dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kata tanya yang digunakan antara lain yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya dalam teks yaitu kita bertanya, di mana kebakaran itu terjadi? Kebakaran tersebut terjadi di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro. Jawaban tersebut merupakan informasi penting dari teks. Untuk lebih jelasnya, simaklah teks berikut ini. Ya, Ibu bacakan ya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Ya, itulah teksnya, dan berdasarkan teks tersebut, apakah ada kata-kata yang sering diulang? Ya, ada, yaitu kalor dan suhu. Baik, teks eksplanasi ini juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Terus kedua yaitu, kapan kalor akan berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Apa yang perlu diperhatikan untuk membuat ringkasan? Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Kelima, pastikan menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Terus setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya.
Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting dalam teks. Baik anak-anak, di buku terdapat teks. Yang pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Ya, bacalah teks tersebut dan simaklah dengan baik. Sebentar kita menentukan bagaimana apa kesimpulan dan ringkasan dari teks tersebut. Ya, silahkan dibaca dulu ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca? Sudah ya? Baik, sekarang Ibu akan membaca teks tersebut. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu standar antara lain Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit, Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celcius. Sekarang kita tentukan ringkasan dan kesimpulan dari teks tersebut. Ringkasannya apa? Ringkasannya yaitu suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruang dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kesimpulannya berdasarkan teks yaitu, jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Itulah ringkasan dan kesimpulan dari berdasarkan teks tersebut. Contoh membuat kesimpulan dari dua pernyataan. Pernyataan 1, panas dapat memengaruhi perubahan suatu benda. Pernyataan 2, panas juga dapat memengaruhi perubahan wujud benda. Jadi kesimpulannya itu panas dapat memengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Contoh kesimpulan dari 3 pernyataan. Pernyataan pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Jadi kesimpulannya itu dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Paham ya membuat ringkasan dan kesimpulan. Baik anak-anak, sekarang siapkan kertas di atas mejanya. Ibu akan memberikan teks dan tentukan ringkasan dan kesimpulan dari teks tersebut. Di kertasnya tulis nama dan kelas ya, dan tidak boleh mencontek. Harus dikerja secara sendiri-sendiri. Teksnya ada di buku halaman 16. Ya, sekarang mulai dikerjakan. Selviana,
kena menyontek. Tidak boleh ya, tidak boleh menyontek. Itu berarti Selviana tidak mempercayai jawabannya sendiri. Menyontek itu perilaku yang kurang baik. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya, lanjutkan. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Bel istirahat sudah berbunyi. Kumpulkan kertasnya dan silahkan istirahat. Lain kali anak-anak, kalau ibu memberikan tes seperti ini, tidak boleh ada yang mencontek. Baik, oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.